Teman-teman, di beberapa video yang ada di TikTok ataupun di Instagram dan juga YouTube tampak sosok Joko Kendil yang mengenakan celana cingkrang berwarna hitam. Dia juga mengenakan outer hitam lengan panjang, caping dan juga menggendong tas dan membawanya tongkat yang cukup panjang. Kemudian ia mengenakan beberapa kalung tasbih. Nah, sosok itu pun tidak memakai sandal meskipun berjalan di aspal yang sangat panas. Uniknya, Joko Kendil berjalan dengan cepat layaknya berlari. YouTuber pemilik akun Sinau Hurip pun berkesempatan untuk mewawancarai musafir tersebut. Saat dihentikan dan ditanya hendak kemana, pria itu mengatakan jika akan ke Gunung Muria untuk mengambil tongkat yang ia kubur. Pria 41 tahun itu mengatakan jika ia sudah berkeliling sejak 2001 saat usianya 19 tahun. Kemudian ia juga berhenti setelah tahun 2025 nanti. Dirinya sendiri pun juga belum menikah hingga saat ini, namun Joko Kendil mengatakan ia tidak berjalan kaki saat musafir ini, melainkan menaiki macan putih. Joko Kendil mengatakan jika ia mendapatkan macan putih itu dari gurunya yang melalui dengan puasa. Sedangkan nama Joko Kendil sendiri merupakan nama pemberian gurunya yaitu Syekh Hadi Guntur. Joko Kendil sendiri merupakan murid dari Sunan Kalijaga, di mana setelah mengambil tongkat di Muria nanti, ia akan melanjutkan perjalanan ke Mantingan, Jepara, Jawa Tengah. Meskipun hidup di jalanan, namun Joko Kendil tidak melupakan kewajiban sholat. Dia juga berpesan kepada semua orang supaya harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang aku juga bakal cerita ke kamu asal-usul nama Joko Kendil ini sendiri dari cerita rakyat nih ya. Daerah Jawa Tengah itu memang punya banyak cerita rakyat dan salah satunya adalah Joko Kendil yang merupakan cerita rakyat dari Provinsi Jawa Tengah. Dongeng ini menceritakan tentang seseorang pemuda yang memiliki bentuk tubuh seperti kendil karena kehendak sang dewa. Berikut ini aku bakal kasih tahu ke kamu di mana Joko Kendil ini bertumbuh kendil. Pada dahulu kala di wilayah terpencil di Jawa Tengah ada seorang janda miskin nih ceritanya. Ia memiliki anak laki-laki yang bentuknya mirip periuk untuk menanak nasi, dan di Jawa Tengah sendiri periuk yang digunakan untuk menanak nasi disebut dengan kendil. Karena anak laki-laki itu mirip dengan kendil, maka ia dikenal dengan nama Joko Kendil. Walaupun anaknya seperti kendil, tapi sang ibu tidak merasa malu maupun menyesal. Sebaliknya, sang ibu justru menyayangi dengan tulus. Dan saat masih kecil, Joko Kendil seperti anak-anak seusianya, ia seorang jenaka dan disenangi teman-temannya. Suatu hari ada pesta perkawinan di dekat desanya dan diam-diam Joko Kendil ini menyelinap ke dapur. Seorang ibu memuji keindahan kendil yang dapat menjadi tempat kue dan juga buah-buahan. Ia juga tidak tahu bahwa kendil yang dimaksud adalah manusia. Setelah terisi penuh, kendil yang tidak lain Joko Kendil secara perlahan menggelinding keluar. Melihat kejadian itu, orang-orang yang melihat berteriak ajaib. Lantas mereka berebutan untuk memiliki si kendil ajaib itu. Joko Kendil semakin cepat menggelinding dan pulang ke rumah, dan setibanya di rumah Joko Kendil langsung menemui ibunya. Ibunya heran karena Joko Kendil membawa kue yang sangat banyak dan Joko Kendil menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Semua kue yang dibawa pulang bahkan hasil mencuri melainkan pemberian ibu-ibu dalam pesta perkawinan tersebut. Karena kendil yang cukup indah itu lebih tepatnya digunakan untuk menyimpan kue ketimbang untuk menanak nasi. Ada satu kisah juga tentang Joko Kendil yang melamar putri raja. Jadi tahun demi tahun Joko Kendil ini tumbuh semakin dewasa, tapi tubuhnya tetap tidak berubah alias tetap kendil. Seperti kendil maksudnya. Nah, suatu hari Joko Kendil ini mengutarakan keinginannya untuk menikah pada ibunya, dan ibunya bingung siapa yang mau menikah dengan anak berbentuk kendil. Ibunya semakin dibuat bingung karena Joko Kendil hanya mau menikah dengan putri raja. Nah, ibu Joko Kendil juga menasihati anak laki-lakinya bahwa mereka orang miskin terlebih dengan bentuk tubuh kendil yang dimiliki oleh Joko Kendil. Tapi Joko Kendil tetap mendesak untuk melamar putri raja, dan akhirnya pada hari yang ditentukan, Joko Kendil dan ibunya menghadap ke raja dan raja memiliki 3 orang putri yang cantik jelita. Dengan hati-hati ibu Joko Kendil menyampaikan maksudnya untuk melamar salah satu putri raja. Raja sangat terkejut, tapi dengan bijaksana ia menanyakan jawaban kepada ketiga putrinya. Berbagai macam jawaban yang diberikan putrinya yaitu Dewi Kantil, Dewi Mawar, dan Dewi Melati, di mana akhirnya salah satu dari mereka menjadi istri dari Joko Kendil. Nah, itu tadi teman-teman satu cerita yang sangat luar biasa dari Joko Kendil. Semoga bermanfaat dan menghibur kamu semuanya. Sampai jumpa di Tribun News Style berikutnya. Hakim pamit dan sorry karena di sini masih weekend. Besok kita time to holiday.